Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Inggit. Kali ini kita lanjut di part 2 untuk pembuatan teddy bear ya, gantungan kunci teddy bear. Setelah kemarin part 1 kita mengerjakan bagian kepala, sudah sampai sini. Ini masih di jarumin. Sekarang kita bikin bagian lengannya dulu ya, lengan dan kaki. Sebelum kita kita jahit. Sekarang kita mulai untuk bikin lengannya dulu. Untuk lengan kita mulai dengan magic ring. Magic ring. Kita bikin 6 SC. Sudah seperti ini, lalu kita rapetin. Kita bikin increase SC. Yang ini kita bikin increase. Kita isi 2 SC dalam satu stitch ini. Increase lalu SC. Sini sebelahnya lagi kita bikin increase, lalu SC. Kita kerjakan sampai 3 kali. Increase lalu SC. Setelah itu ini jumlahnya ada 9, lalu kita kerjakan lagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah ini kita masuk di row ketiga, kita kerjakan SC tiap stitch. Untuk tangan ini kita kerjakan sampai 8 row ya. SC tiap stitch kita kerjakan sampai 8 row. Nah, ini jangan lupa kita balik seperti ini ya, sebelum panjang. Jadi seperti ini. Jadi ini kan tadi kita mengerjakan seperti ini ya. Jangan sampai nanti bagian yang dalam ini jadi di luar. Jadi kita ini keluarin seperti ini. Jadi ini bagian luarnya, ini bagian dalam. Ini kita lanjut sampai 8 row. Nah, ini sudah selesai. Oh ya, ralat ya, ini kita bikin 7 aja, 7 row biar nggak terlalu panjang. Lalu ini kita gunting agak panjang buat jahit. Nah, seperti ini kita bikin 2. Sekarang ini kita pinggirkan dulu. Sekarang kita akan bikin bagian kaki. Kaki juga kita bikin 1 ini, lalu gunting, lalu kita pinggirin, kita bikin 1 lagi. Kita mulai dari magic ring lagi, kita bikin 6 SC. 6 SC. 1 kita bikin magic ring, lalu kita bikin 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita tarik, kita kerjakan di sini increase. Jadi 2 stitch ini kita isi dengan 2 SC. Maaf, 1 stitch ini kita isi dengan SC, 2 SC.
Kita kerjakan sampai jumlahnya ada 12 ya, karena kan tadi kita mengerjakan 6, lalu tiap satu SC kita isi 2, jadi 12 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lalu setelah ini kita bikin SC tiap stitch, kita kerjakan sampai 5 row. Jangan lupa setelah ini naik 2 row, setelah ini naik 2 row, ini kita balik seperti ini. Kita posisikan yang dalam ini di luar, yang luar ini tadi, ini kan tadi di luar jadi di dalam, yang di dalam jadi di luar, seperti ini. Kita kerjakan lagi sampai 5 row. Ini enggak pakai penanda ya, jadi nanti teman-teman posisikan saja ketika sudah 5 row, stitch terakhir di pas ini. Ini kan perbatasan ya, naik row. Teman-teman posisikan di sini. Atau lihat aja increase-nya yang terakhir di mana. Satu, dua, tiga, empat, satu row lagi. Ini benang yang ini bisa kita masukin ke dalam, jadi nggak ganggu. Satu nih, 2 stitch lagi. Nah, 1 2 3 4 5, ini sudah jadi kaki, dan ini juga jadi kaki 2. Nah, ini yang batas ini, yang ini kita letakkan di sini, yang ini kita letakkan seperti ini. Nah, ini kita bikin CH2 untuk gabungin ya, gabungin 2 kaki ini kita pakai CH2. Ini kita pakai penanda, jangan lupa biar enggak ini stitchnya biar enggak salah. Setelah CH2 lalu kita masukin sini, jadi ini kita ambil, kita kait di stitch sebelahnya, kita bikin SC di sebelahnya ya, sebelahnya kita bikin SC. Jadi ini nanti total stitchnya kan di sini 12 ya, yang ini 12, yang ini 12, ditambah nanti kita ngerajut di CH nya ini 2, yang samping sini 2, yang samping yang sebelah sini 2, jadi tambah 4, jadi totalnya ada 28 ya, kan 12 tambah 4, jadi nanti ini keliling ada 28 SC. Ini teman-teman bisa beri penanda tadi di stitch yang awal, setelah CH ini CH2, lalu di sini CH2, lalu di sebelahnya sini kita hitung ya, ini 1 2 3 4, ini bisa kita masukin lagi ke dalam.
jadi nggak usah dibawa terus sampai 12. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 agak ngeblur ya, tunggu, masih ngeblur nggak ya? Ini 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, lalu nyambung ke sini. Jadi ini dilompat, yang ini kita nyambung ke CH yang tadi kita bikin. Sini kita lihat dari bawah ya, yang ini nih 1 2, jadi ini kita kait di sini, yang ini kita agak kenceng ya tariknya biar nggak bolong. Maaf, ini 1, lalu sini lagi sebelahnya 2. Nah ini kita lanjut ke sini, ini 2, lalu ke sini lagi ke kaki yang satunya, ini kita lanjut lagi 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini sudah 12, lalu kita akan masuk ke CH tadi lagi nih, yang ini dan yang ini. Di sini kait 1, yang ini yang ini 1, lalu sebelahnya yang ini 2. Jadi teman-teman harus perhatikan lubangnya ya, jangan asal masuk. Nah lalu kita masuk ke yang ini, yang ada stitch markernya. Sini dulu saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini ada stitch markernya, kita masukin sini. Nah, ini kita kerjakan keliling terus sampai ini, sampai berapa, row 14. Nah ini kan sudah membentuk, ini kita kerjakan keliling sampai row 14. Ini saya buka dulu penandanya ya. Tinggal terusin aja. Terus ini stitchnya udah kelihatan. Sini. Ini bagian sininya rapat. Nah ini saya akan kerjakan dulu ya sampai row 14. Nah ini sudah selesai, sudah 14 row. Jadi pastikan ini dihitung, ini sudah 14 row, di sini juga sudah 14 row, di sini 14 row, di sini 14 row. Jadi kita berhentinya di sini. Sekarang kita masuk di row 15, kita akan bikin decrease lalu 5 SC.
Jadi decrease itu kita ambil bagian depan aja yang front loop, 2 front loop, lalu kita kait, lalu kita bikin 5 SC. Nah, ini kita beri penanda 1 2 3 4 5, lalu kita bikin lagi decrease, kita bikin lagi 5 SC, 1 2 3 4 5, bikin lagi decrease, ini 1 2, kita jadikan 1 1 2 3 4 5, decrease lagi, lalu 1 2 3 4 5, ini 5 stitch terakhir. Empat, 5. Lalu setelah ini kita akan bikin row terakhir, row 16, kita bikin SC decrease, SC SC decrease, SC, lalu decrease, SC SC decrease. Kita jangan lupa beri penanda, ini SC SC decrease, di sini SC decrease. Sudah decrease, kita bikin SC SC decrease, SC SC decrease, SC SC decrease, SC SC decrease. Di akhir kita sisa 1 SC, karena di awal kita sudah kerjakan 1 SC, jadi di akhir tinggal 1 SC. Ini sudah selesai seperti ini. Ini kita bisa putus benang ya, kita sisakan agak panjang, ini boleh kita, tadi kan bagian kepalanya sudah disisakan panjang, ini buat jahit, jadi yang bagian sini tidak perlu panjang-panjang. Ini bisa kita tarik, penandanya kita lepas. Sekarang kita masukkan ininya, dakronnya. Untuk masukin dakron juga ada tekniknya ya, jadi teman-teman isi dulu kaki-kakinya ini sedikit-sedikit, masukin sampai padat, baru masuk ke bagian yang badannya ini. Kalau langsung banyak masukinnya, nanti bagian yang kakinya ada tempat yang kosong, jadi nggak keisi padat. Nah, ini kita masukin sebagian dulu, kita padetin satu sisi dulu, sampai padat, lalu sebelahnya. Jadi jangan langsung masuk semua, ditekan-tekan sampai kencang. Kalau sudah padat, baru ini sudah keisi semua, nggak ada yang kosong, baru kita ambil lagi, masukin ke bagian badannya. Ini teman-teman bisa seperti ini, diputar-putar. Ini sekarang kita pasang tangannya. Tangannya juga ini kita isi dikit ya, dikit aja, nggak usah terlalu penuh, karena biar dia posisinya ke bawah. Teman-teman bisa pakai bantuan pinset. Kalau saya lebih senang pakai pinset daripada pakai sumpit, karena ininya bisa dicapit masukin, capit masukin.
pilih pinset yang ininya ujungnya jangan lancip, jangan yang tajam. Nah ini segini aja, nggak usah penuh-penuh karena kita mau posisinya nggak tegap gitu ya, tangannya jadi agak ke bawah. Samain. Nah ini setelah ini kita gepengin gini, kita gepengin. Nah ini kita gepengin gini, kita jahit, jahit dulu ya, jahit nyambung tangannya ini dulu, lalu kita tempel ke badannya. Jadi untuk masukin kita nyambung ke badannya itu, ini sambungannya di bagian belakang, jadi ini depannya ini kita turun satu row ya, jadi di row kedua kita jahitnya, jahit nempel gini, masukin, lalu keluarin ini, masukin lagi sini, kita jahit sampai dia nempel. Jahitnya pas di bagian atas saja sini, jahit yang rapi. Kita bisa balik lagi ke sini, nanti dua-duanya kita jahit seperti ini. Kenceng. Nanti pas nyambung ke palanya, jadi kita kaitnya di sini di atas, tangannya nggak kena karena kan turun satu row. Nah ini kita bisa ikat di dalam. Nah seperti ini ya. Kalau misalnya masih kurang padat, kita bisa isi lagi nanti. Bisa kita ikat. Nah ini kita gunting. Kita kerjakan yang satunya. Ini juga dirapetin dulu ininya, baru sambung sini. Nah ini sudah selesai, jadi seperti ini. Ini tinggal kita rapikan yang ini ya, yang bagian yang ini kita rapikan. Nah ini masuk ke sini, lalu masuk ke sini. Lalu kita selipin kemana aja, asal yang penting nanti nggak kelihatan keluar. Nah ini kita bisa masukin. Nah sebelum kita sambung bagian kepala dengan badan,
Sekarang kita ini jahit ini dulu ya. Pertama kita jahit hidungnya dulu. Jadi cara jahit juga nggak bisa asal-asal ya, asal nempel. Jadi ada caranya biar dia rapi. Nah, seperti ini. Ini kan sudah seperti ini ya. Ini kita masukin ke sini. Sini kita masukin sini. Kita tarik. Nah, ini. Lalu kita jahit tiap yang ini nih, yang sini masuk ke sini, sini ke sini, sini. Jadi ini kita masuk sini, keluar dulu ya, keluar dulu. Kita deketin dengan yang hidungnya. Setelah sini kita ambil, masukin ke sini. Lalu masukin lagi. Kita di luar ya. Lalu masukin lagi ke sini. Sini. Masukin lagi ke sini. Jadi ini yang rapat ya. Jadi tiap ini dijahit. Maju mundur gitu. Ini. Sini. Masuk lagi ke sini. Ke sini. Nah, seperti ini. Dikit lagi nih. Ini bisa kita asal aja masuk. Ini udah selesai kan ya, kita bisa asal masuk, lalu kita gunting aja. Ini benang yang sisa ini kita raba dari dalam, kita masukin. Lalu setelah ini kita sambung ininya, telinganya. Nyambung telinga itu keliling ya, jadi bukan satu sisi kita ambil dua-duanya, tapi keliling. Jadi ini kan, ini ada garisnya, kita ambil keliling seperti ini, jangan dijadikan satu. Jadi ini kita masuk lagi ke sini, mundur ke belakang.
baru kita mulai jahit masuk ke lubangnya. Ke sini dulu. Lalu kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Lalu ke depan. Ini agak susah memang kalau menjahit bagian ini telinga, karena takut berubah ininya apa namanya, posisinya, takut geser ya. Makanya amigurumi itu mahal karena teknik menjahitnya. Agak keras. Ini kita ambil sini. Ini kalau udah kejahit gini, udah ini apa namanya, udah gak gerak-gerak lagi ya, karena satu sisi ini udah dijahit, tinggal yang ini kita masukin sini. Ambil sini. Untuk yang satunya juga seperti ini ya, caranya sama. Jadi saya nggak bikinkan videonya lagi, teman-teman bisa lanjut sendiri untuk sisi satunya. Ini sudah selesai, tinggal masukin aja. Nah, seperti ini. Nah, ini saya akan lanjutkan untuk telinga yang satunya. Ini sudah jadi seperti ini ya, sudah kepasang semua. Sekarang kita akan bikin hidungnya. Jadi akan kita bikin garis, lalu setelah itu kita sambung. Caranya ini kita pakai benang yang small ply ya, warna hitam. Kalau tidak ada warna hitam, warna coklat juga bisa, warna yang gelap. Kita dikit aja. Kita bikinnya beda ya sama ini. Ini kan kalau ini butuh berkali-kali ininya apa namanya, jahitnya. Kita bikin yang simpel aja biar teman-teman mudah ininya ngikutinnya.
Ini dari bawah kita tusuk ke sini, jadi posisinya di bawah sini, di bawah yang bundaran di kita masuk di row kedua. Pastikan posisinya di tengah, jadi di tengah sini. Ini kurang sini ya. Nah, seperti ini. Ini satu lembar ya. Kita bikin seperti ini, kita jahit di sini. Kita bikin huruf Y. Jadi ini ke sini. Sini. Dari sini ke sini. Nyerong ya. Kita ini terus ke sini. Nih, nanti bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman ingin ditebelin, tinggal bolak-balik aja. Ini bisa dilebarin ke sini, ke sini. Gini aja nggak apa-apa. Kita masukin aja dulu di sela-sela ini. Nah, ini seperti ini. Seperti ini aja, yang gampang. Ini kalau mau dilebarin lagi boleh ya, ke sini, ini ke sini. Agak ke sini. Sini, lalu ke sini. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya. Satu lembar aja ya. Nah, kayak gini. Ini aja ya, lebih bagus ini. Lebih mudah kan? Daripada yang seperti ini. Teman-teman kadang jahitnya nggak susah, rapi ya. Jadi gini aja. Ini bisa diselipin. Kalau mau bikin alis, tinggal masukin ke sini. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Karena kalau bikin alis ini harus nyari posisi lubangnya. Kalau saya ya. Jadi terkadang susah untuk simetris. Karena patokan ke lubang. Kalau nyangkutin di tengah-tengah stitchnya itu suka brudul. Seperti ini. Ini diikat di sini aja nggak apa-apa, kan nanti ini ditutup sama bagian badannya. Ini bisa masukin. Karena kita satukan ini, kita gunakan jarum pentul. Pastikan posisinya nanti lurus ya. Ini
Nah, ini cari posisinya yang di dalam ya, jangan yang di sini, jangan di sini, tapi di dalam. Ini kita masukin dulu ke sini. Nah, lepas itu masukin dulu ke sini. Nah, ini kita jahitnya seperti ini, mundur, kita kait yang ini, kaitnya belok gitu. Nah, seperti ini. Kita masukin lagi sini, sini. Lalu sini lagi. Kita masukin lagi ke badannya. Lalu ke kepalanya. Kepalanya lagi. Ini ke badannya lagi. Tekniknya sama seperti jahit telinga ya, sama hidung. Kerjakan terus sampai selesai. Seperti ini. Misalkan kerjakan dulu ya sampai selesai ya. Caranya seperti ini terus sampai keliling. Nah, ini sudah selesai. Ini kalau sudah selesai, teman-teman bisa tusuk aja di mana aja. Tusuk aja di mana aja, terus tarik. Tarik, gunting. Nanti diginiin dia hilang. Nah, seperti ini. Buntutnya kita bikin buntutnya dulu. Untuk buntutnya gampang, tinggal bikin magic ring 6SC, lalu 6SC lagi. 1 2 3 4 5 6. Tarik. Ini lalu kita bikin 6SC lagi. Bentuknya kayak mangkok ya, jadi nggak gepeng. Jangan lupa ketika kita rajut, ini kan posisinya yang dalam di luar, yang luar di dalam, jadi ini kita balik. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Ini kita gunting, kita sisakan agak panjang.
buat jahit. Jadi seperti ini kecil. Ini nanti bisa kita masukin. Teman-teman bisa cari ini jarumnya yang lubangnya agak besar, biar mudah masukin benangnya. Sekarang kita jahit di sini. Ini potong dulu dikit, jangan potong habis ya, karena nanti takutnya dia lepas. Tarik dulu, lalu masukin. Sini pasang, kasih pentul di tengah. Ini udah selesai, kita bisa selipin random aja. Kita masukin, karena kita masukinnya di celah-celah ini ya, yang lubang ini, jadi ini bisa kita masukin ke dalam. Nah, seperti ini bentuknya, agak miring dikit. Seperti ini, sudah selesai. Agak miring ini, kesini kurang kesini dikit. Tuh, agak miring ya, kurang kesini dikit. Seperti ini hasilnya. Ini tidak usah pakai baju ya. Ini agak miring juga dikit nih. Nanti dibenerin. Nah, jadi cukup sekian dulu video kali ini membuat teddy bear. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.